Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, kita bertemu lagi di pertemuan ketiga, di video ketiga dan materi ketiga ya. Kelanjutan dari materi yang pertama dan materi yang kedua yang kita bahas sebelumnya. Nah, sebelum kalian masuk ke materi ini, perlu kalian pahami di video 1, part 1 dan part 2 ya. Nah, karena materi kita ini saling berantai gitu. Nah, kalau misalnya menguasai materi 1 dan materi 2-nya, nanti enak belajarnya di materi ketiga. Nah, untuk di pertemuan ini kita akan bahas tentang panjang vektor dan vektor satuan ya. Nah, kita ke panjang vektor dulu ya terlebih dahulu. Definisi dari panjang vektor. Panjang vektor dilambangkan dengan tanda harga mutlak. Nah, kalian perlu ketahui bahwa tanda mutlak itu disimbolkan seperti ini ya, teman-teman. Sama dengan, jadi ini dibaca nilai mutlak. Mutlak negatif, misalnya negatif A sama dengan, maaf tulisannya kurang baik, sama dengan A. Jadi nilai mutlak itu enggak ada nilai yang bernilai negatif ya. Semuanya bernilai positif ya. Itu yang perlu kalian ketahui. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan vektor di R2. Nah, vektor di R2 kemarin kita udah jelaskan di video 1 dan video kedua ya. Video vektor di R2. Nah, di R2 panjang vektor A sama dengan A1 A2. Nah, kemarin kita udah juga bahas ini ya, bahwa ini adalah merupakan jenis vektor kolom ya, atau vektor A sama dengan A1I ditambah A2I, dan ini merupakan contoh vektor baris ya. Kemarin kita udah jelaskan di video kedua. Nah, dapat ditentukan dengan teorema Pitagoras. Maka ini bisa dibaca panjang vektor nilai mutlak A sama dengan akar A1 berpangkat 2 ditambah A2 berpangkat 2. Nah, sekarang kita ke vektor R. Vektor R3 ya, persamaannya. Di R3 panjang vektor, misalnya vektor V ini, X, Y, Z. Nah, kita kembali lagi ya di video kedua kemarin ya, sebelumnya. Ini merupakan vektor kolom atau V vektor sama dengan X I vektor ditambah Y J vektor ditambah Z K vektor, dan ini merupakan, saya ulang kembali bahwa ini merupakan vektor baris. Dapat ditentukan dengan teorema Pitagoras. Ini dibaca V vektor atau panjang vektor ya. Panjang vektor nilai mutlak sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita ke contoh. Nah, contoh panjang vektor A sama dengan 34. Nah, nilainya 34 adalah panjang vektor A nilai mutlak sama dengan akar 3 berpangkat 2 ditambah 4 berpangkat 2. Nah, 3 berpangkat 2 kan 9 ya. 4 berpangkat 2, 16. 9 ditambah 9 ditambah 4, 16 sama dengan akar 25. Akar 25 sendiri itu adalah 5. Nah, sekarang contoh vektor di R3 yang dimensinya ada 3 nih. Panjang vektor V vektor sama dengan 2I ditambah J dikurang 2K. Nah, dikurang 2K, diperhatikan ya, teman-teman ya. Di sini ada nilai koefisien 1 ya. Perhatikan koefisiennya di sini nilai negatif 2. Ini perhatikan. Adalah V vektor atau panjang vektor nilai mutlak sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah negatif pangkat 2. Nah, maka hasilnya adalah ini disingkat ya. Maka hasilnya sama dengan, saya tambahkan di sini, maka hasilnya sama dengan 2 berpangkat 2 sama dengan 4 sama dengan 4. 1 berpangkat 2 sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Negatif 2 berpangkat 2 sama dengan 4.
Nah, 4. Jadi 4 ditambah 1, 5 ditambah 4 akar 9. Akar 9 sendiri itu adalah 3. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, itulah contoh panjang vektor di R2 dan di R3. Nah, sekarang kita ke vektor satuan. Nah, vektor satuan yang perlu kalian ketahui, vektor satuan adalah vektor yang panjangnya 1. Nah, panjangnya cuma ada 1. Nah, contohnya seperti apa, Pak? Nah, contohnya itu ciri-cirinya dia memiliki elemen, salah satu elemennya adalah 1, selebihnya adalah 0. Contoh. Vektor satuan searah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z berturut-turut adalah vektor I, J, dan K vektor. Nah, contoh misalnya vektor ini, vektor I sama dengan 1, 0, 0. Nah, saya ganti pulpennya ya. Nah, dia mengandung 1, selebihnya adalah nilai 0. Nah, begitupun dengan vektor J. Vektor J mengandung nilai 1, selebihnya adalah 0. Nah, begitupun dengan vektor K. Nah, vektor K mengandung satu nilai 1, angka 1, selebihnya adalah 0. Gitu ya teman-teman ya. Untuk vektor satuan. Nah, dari vektor A, misalnya dari vektor A sama dengan A1 vektor ditambah A2J vektor ditambah A3 vektor. Nah, ini ada 3 dimensinya ya. Ada 3 elemennya. Adalah ini dibaca vektor satuan ya. Vektor satuan sama dengan A vektor dibagi dengan panjang vektor atau nilai mutlak vektor. Nah, maka vektor satuan sama dengan A1I vektor ditambah A2J vektor ditambah A3I vektor. Ini harus dikasih vektor nih, vektor ya. Vektor. Ini ada lambang vektor di sini ya. Dibagi panjang vektor. Nah, tadi di persamaannya diakarkan ya dan dikuadratkan, dipangkat duakan. A1 berpangkat 2 ditambah A2 pangkat 2 vektor 2 ditambah A3 berpangkat 2. Nah, contoh nih. Kita contoh vektor satuan dari vektor A. Nah, perhatikan di sini teman ya. Di sini bernilai koefisien. Nah, di sini ada nilai mengandung 1 ya. Koefisiennya 1. Di sini negatif 2 ya. Dan di sini ada 2 koefisiennya. Nah, perhatikan. Maka vektor satuan sama dengan A vektor dibagi dengan panjang vektor. Nih, panjang vektor. Di vektor dibagi panjang vektor. Maka sama dengan vektor satuan sama dengan persamaan yang ini saya peroleh dari ini. Ini yang saya pindahkan ya. Nah, pindahkan ke bawah jadi pembilang. Nah, sekarang persamaan vektornya adalah akar 1 berpangkat 2. 1 ini saya peroleh, saya ganti pulpennya ya, biar jelas. 1 yang ini saya peroleh dari sini nih. Di sini ada nilai 1. Negatif 2 ini saya peroleh dari negatif 2 di sini. Koefisien dari J. Sedangkan 2 yang di sini diperoleh dari pangkat 2 ini. Nah, sedangkan pangkat 2 ini akar kuadrat-kuadrat. Di sini kuadrat. Ini kuadrat, ini kuadrat, dan di sini kuadrat. Ini dari persamaan tadi ya. Maka kelanjutannya adalah vektor satuan sama dengan persamaannya tadi ya. Jadi pembilang per 1 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Maka hasilnya sama dengan persamaan ini kita pindahkan ke bawah. Ini saya pindahkan ke bawah. 3 ini diperoleh dari, ini harusnya saya ganti pulpennya. Nah, ini seharusnya gini nih. Sama dengan ini ya, sama dengan ini 1 berpangkat 2 1 ditambah ini ditambah negatif 2 berpangkat 2 4. Nah, 2 berpangkat 2 sama dengan 4. Nah, jadi 1
1 ditambah 4 jadinya akar 9. Nah, ini harusnya akar teman ya. Akar 9. Akar 9 sendiri itu sama dengan 3. Nah, di sini sudah cukup nggak kalau di sini Pak? Boleh. Kalau penyelesaiannya sampai sini juga boleh. Tapi kalau mau disederhanakan jadinya seperti ini. Kalau disederhanakan jadinya seperti ini. Maka vektor satuan sama dengan 1 ini saya ganti warnanya. 1 ini saya peroleh dari nilai di sini. Di sini ada 1 ya. Di sini ada 1. Nah, 3 ini tetap semua 3. Di sini 3, ini 3, dan di sini juga 3 diperoleh dari ini. 3 ini diperoleh dari sini ya. Saya tandai 3 ini penyebut ini diperoleh dari sini nilai ke sini. Ya kan? Nah, sedangkan 1 ini diperoleh dari sini. 2 yang ini saya ambil dari koefisien J. Sedangkan 2 ini saya peroleh dari koefisien K. Nah, gitu teman-teman ya. Saya berharap kalian bisa menguasai materi ini. Jika masih kurang dipahami, silakan diputar ulang videonya ya. Oke. Silakan banyak latihan, silakan dilengkapi itu catatannya buat tambahan materi kalian ya. Oke, sampai jumpa di video pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.